Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sabda Renungan Pagi. Hari ini tanggal 4 Juli tahun 2020. Untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan berbagai aktivitas di hari ini, kita perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kita di hidup yang kita lakukan di hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan berdoa dan kita akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam kehidupan kami sepanjang malam hari, dan Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dalam tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur karena kami boleh hidup di hari yang baru Tuhan. Bapa terima kasih, ketika kami ada di hari baru, kami tahu itu karena kehendak Tuhan. Kami akan meninggalkan rumah kami, melakukan berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab kami Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi, kuatkan kami, sehingga kami mampu untuk berjalan dalam hidup ini di hari ini Tuhan. Firman-Mu yang akan menyapa kami, memberi kekuatan bagi hati diri kami, untuk kami ketika berpijak meninggalkan rumah kami harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Beri kekuatan kepada kami semua, jemaat-Mu sekalian yang pada pagi hari ini mengikuti Sabda Renungan Pagi, memampukan setiap jemaat untuk memahami dengan tepat dan dapat melakukannya dalam hari hidup ini, dalam segala tugas tanggung jawab setiap orang. Bapak terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar memahami bagian firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai penonton dalam jalan hidup kita di pagi hari ini ataupun selama hari ini berlangsung. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca bagi kita sekalian yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud menyanyikan bagian ini bagi kita semua. Kalau kita perhatikan Mazmur 84 ini, dia terdiri dari 13 ayat dengan perikopnya rindu kepada kediaman Allah. Ayat 12 merupakan sebuah bagian yang sangat penting. Raja Daud mencoba untuk mengajak semua orang memahami tentang Allah itu dalam bentuk-bentuk yang disampaikan, diumpamakan seperti matahari dan juga perisai. Allah memiliki kasih, kemuliaan, dan yang memberikan kebaikan bagi setiap orang. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk membahas ayatnya yang ke-12. Ayat 12 kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah yang A, yaitu sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, matahari adalah benda langit yang diciptakan oleh Tuhan, berfungsi menerangi bumi. Dan matahari menyinari bumi pada waktu ataupun hari siang. Dan pada waktu matahari menyinari bumi, maka semua akan nampak terang, jelas, dan manusia dapat melihat sejauh mata memandang.
Ini berarti bahwa matahari adalah sumber terang. Matahari memberi sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang untuk melihat segala hal di depan mata. Dengan demikian, manusia itu akan mengetahui bahwa jalan yang dilaluinya jelas bagi setiap orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, matahari juga menjadi sumber kehidupan karena sinar matahari sangat membantu dalam proses-proses pertumbuhan makhluk hidup. Kita juga dapat menyaksikan itu dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Jika seorang berada terus dalam sebuah ruangan, badannya kelihatan pucat, sakit-sakitan dan sebagainya. Dia membutuhkan penyinaran sinar matahari, jadi harus berada di luar karena sinar matahari akan membuat badannya segar dan pertumbuhan badannya akan baik. Ataupun juga kita dapat memperhatikan tumbuhan. Tumbuhan juga akan bertumbuh jika ada sinar matahari yang sampai kepada tumbuhan tersebut. Kalau tumbuhan itu kita tutup atau taruh di ruang yang gelap, akan sulit sekali untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu. Banyak hal yang ada pada matahari yang sangat berfungsi bagi kehidupan makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, matahari juga disebut sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk. Matahari juga dilambangkan oleh Raja Daud dalam hal ini menggunakan kiasan bagi Tuhan. Itu disebut sebagai perisai. Matahari juga adalah perisai yang melindungi. Matahari bisa menjaga sesuatu sehingga sesuatu itu baik dan sebagainya. Oleh karena itu Daud dalam hal ini menyampaikan kepada semua orang bahwa dalam ayatnya 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kita tahu tentang perisai itu. Perisai adalah sesuatu yang dapat melindungi sebagai tameng dalam peperangan. Yang paling ada di setiap orang, perisai itu sama seperti pakaian pada tubuh, melindungi seseorang dari hawa dingin yang sangat membuat tubuh menggigil, menggunakan pakaian dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bacaan ini, Raja Daud mencoba untuk mengantar setiap orang untuk memahami bahwa Allah itu sendiri bertindak sebagai perisai dalam kehidupan setiap orang, dan menjaga dan melindungi. Matahari sebagai lambang kehidupan juga memberi sinar menerangi setiap orang, membuat semua orang merasa bahwa sesuatu nampak jelas, dan juga perisai yang melindungi setiap orang sehingga setiap orang aman dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Kita mencoba mengenai tentang Allah adalah matahari dan perisai. Allah bertindak menerangi, melindungi, menjaga, menolong setiap orang untuk memahami hidup ini dalam jalan-jalan kebenaran yang Allah tentukan. Dan Allah juga mengajarkan setiap orang, supaya setiap orang tahu bahwa Allah akan bertindak sebagai perisai, menjaga dan melindungi setiap orang dari segala gangguan, dari setiap cobaan, setiap persoalan masalah yang dialami oleh setiap orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian yang B. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Allah adalah kasih. Allah mengasihi setiap orang. Oleh karena kasih Allah, Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal datang ke dalam kehidupan setiap orang, supaya setiap orang percaya bahwa ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kasih Allah.
Kasih Allah sangat luar biasa. Allah mengasihi setiap orang, sehingga Allah memberikan apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, karena memang Allah adalah kasih. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan? Kemuliaan adalah sesuatu yang diberikan bagi setiap orang, yang karena sesuatu penilaian ataupun sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang. Karena Allah adalah kasih dan kemuliaan Ia berikan, maka apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, Allah pasti akan berikan bagi kita. Allah akan mendatangkan sesuatu yang membuat kita menjadi sukses, senang, dan sebagainya. Hal-hal yang menjadi pelengkap dalam kehidupan kita adalah kemuliaan yang kita peroleh. Allah tidak akan mencoba untuk tidak memberikan itu bagi setiap orang. Tapi karena kehidupan yang kita jalani, kita perolehnya karena kasih Allah, maka Allah juga menambahkan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian yang C. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka semua kebaikan Allah akan berikan bagi kita. Apapun yang kita buat dan itu menjadi kebenaran Allah, maka kebaikan akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah terang dunia. Percaya kepada Yesus Kristus, segala sesuatu akan menjadi terang dan jelas tentang kehidupan kita dan juga tentang keselamatan kita. Jika kita hidup jauh dari Kristus, maka segala sesuatu akan menjadi gelap dalam kehidupan kita dan juga keselamatan kita. Oleh karena itu, ingatlah, kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Allah mengasihi kita dan menganugerahkan kemuliaan kepada kita, sehingga kita menjadi sebagai pewaris kerajaan Allah. Dengan demikian, kita semua orang harus hidup dalam kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita yang menuntun jalan-jalan hidup kita, khusus di hari ini. Sehingga kita, kemanapun kita pergi di hari ini, kita selalu mengingat bahwa Allah adalah matahari dan perisai bagi kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini jemaat-Mu telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap orang untuk mengetahui bahwa Allah adalah matahari dan perisai bagi setiap orang. Allah akan memberi terang dan kehidupan bagi setiap orang. Allah juga akan menjaga kehidupan setiap orang sebagai perisai dari segala gangguan, cobaan, permasalahan, persoalan hidup. Allah pasti akan menyelamatkan setiap orang. Oleh karena itu, dalam melakukan berbagai tugas di hari ini, semua orang harus percaya dan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan beri kekuatan kepada penyelenggara negara agar mampu untuk bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan ini seturut aturan-aturan yang berlaku, hukum-hukum yang ada dalam negara kita, sehingga setiap orang memperoleh hak yang sama di hadapan hukum dan setiap orang dapat melakukan aktivitas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bapak, terima kasih juga kondisi negara kami yang berada dalam keadaan penyebaran virus corona. Tuhan tolong semua yang berpotensi dalam hal ini bertugas untuk melakukan segala upaya, baik dari tim COVID maupun kepada semua orang. Engkau beri tuntunan bagi semua orang untuk memahami dengan baik tentang aturan-aturan yang diberikan, tentang protokoler dalam proses-proses penanganan terhadap setiap orang, dalam alat-alat pengamanan diri, pelindung diri yang telah diberikan oleh pemerintah agar semua orang dapat menggunakan dengan baik. Tuhan tolong agar semua kami dapat selamat dari gangguan ancaman virus corona yang merasakan setiap orang.
Bapak terima kasih, kami berdoa menyerahkan semua orang-orang percaya yang setiap hari taat berdoa dan beribadah. Tuhan, Engkau jaga, lindungi, jadikan mereka sebagai orang-orang yang terus percaya dalam setiap situasi yang terjadi. Buat mereka semua kuat dan menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai bagi setiap orang. Bapak terima kasih semua yang telah mendengarkan, mengikuti renungan pagi pada hari ini. Berkati kami semua, beri kekuatan. Jaga kami di hari ini agar kami dapat berjalan di jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Hindari kami dari segala kecelakaan maut Tuhan. Lindungi kami semua. Bapak terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena telah mengikuti channel Renungan Pagi. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom.